Kalau menurut saya lebih banyak nggak worth it-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Caiko ya. Kali ini saya akan sedikit bahas terkait iPhone 6s. Kalau misalkan kita gunakan di tahun 2024 masih worth it atau enggak sih ya? Mengingat HP ini udah HP yang lumayan cukup lama, yang rilis di tahun 2015 ya. Jadi sudah hampir 8 tahunan ya. Udah 8 tahunan, sudah lumayan berumur ini HP ya, dengan chipset Apple A9 ya. Kalau dari segi bodi sendiri, saya kira kebanyakan di HP iPhone 6s bekas itu udah banyak yang korosi seperti ini ya. Dan bentuk kameranya seperti ini ya, kecil, dan di sini ada dual flashlightnya ya. Kalau dari segi performa sendiri, kalau misalkan kita gunakan untuk bermain sosial media itu masih oke-oke saja ya. Mungkin buat WhatsApp, atau mungkin buat IG, atau mungkin scrolling IG, atau mungkin Facebook dan lain-lain masih bisa digunakan dengan lancar ya, tanpa mengalami kendala lag atau apa ya. Hanya saja problemnya di suhunya. Untuk suhunya saat ini, kalau misalnya kita pakai untuk sosial media dan menggunakan jaringan seluler, itu lumayan cukup tinggi ya. Dan di tangan itu sudah kerasa panasnya itu udah kerasa ya. Itu kalau misalkan dari suhunya. Jadi kalau buat kenyamanan saya kira kurang worth it ya, karena HP-nya kalau kita gunakan itu bisa sangat panas di tangan ya. Kecuali kita menggunakannya dengan koneksi WiFi, itu lebih nyaman di tangan ya. Itu kalau misalkan buat scrolling, dan itu pun harus menggunakan yang minimal internal 32 GB ya. Karena kalau misalkan kita menggunakan iPhone 6s yang menggunakan internal 16 GB, itu pasti cepet full memorinya ya, cepet mengalami kendala mungkin lag dan kendala-kendala yang lain yang jelas kurang nyaman kalau dipakai, karena memorinya cepat sekali cepat sekali penuh ya. Apalagi dengan data WhatsApp pun itu sekarang kan banyak yang mungkin video di grup, atau mungkin gambar-gambar atau dokumen yang tersimpan secara otomatis itu akan lebih cepat memenuhi ruangan di ponsel ya. Ini kalau misalkan buat WhatsApp saja ini 11 GB,5 terpakai ya. Dan aplikasinya pun ini WhatsApp dan Netflix pun itu nggak pernah dipakai ya, aplikasi Netflix ya. Dan foto-fotonya pun ini kosong ya. Jadi ibaratnya cuma segini aja nih foto-fotonya, hanya screenshot video. Foto paling 1, 2, 3 itu juga dari WhatsApp ya. Jadi kalau misalkan menggunakan iPhone 6s yang serial 16 GB itu udah nggak worth it banget ya. Itu dari segi kapasitas. Dari hal-hal yang lain, kalau misalkan kita pakai iPhone 6s buat dipakai daily drive di 2024, hal yang kurang worth it lagi yaitu di iOS-nya ya. Di iOS-nya itu sudah mentok di iOS 15 ya. Ini sudah iOS mentok 15.8 ya. Kita nggak tahu apakah dapat update lagi atau enggak, tapi yang jelas di HP iPhone 6s ini sudah nggak bisa upgrade ke iOS 16 ya. Jadi iOS-nya sudah mentok. Nah, parahnya lagi sudah ada beberapa aplikasi yang tidak bisa diinstal secara langsung di HP iPhone 6s ini ya. Jadi udah ada beberapa aplikasi seperti iMovie, itu kalau misalkan kita unduh menggunakan iCloud yang baru, itu sudah nggak bisa diunduh atau nggak bisa diinstal di perangkat iPhone 6s ini ya, karena aplikasi tersebut harus menggunakan iOS minimal 16. Itu kurang worth it-nya itu ya. Jadi dari segi penyimpanannya itu harus yang
32 ke atas ya. Kalau yang 16 GB itu udah nggak worth it, dari suhunya itu udah nggak worth it, dan juga dari software iOS-nya juga udah nggak worth it kalau misalkan kita pakai HP iPhone 6s ini buat jangka panjang ya. Kalau mungkin buat jangka waktu 1 tahun 2 tahun kita gunakan buat sosial media, scrolling mungkin masih enak-enak aja ya buat nonton YouTube. Kalau dari segi performa kamera saya kira masih lumayan oke lah dibandingkan dengan Android mungkin yang harganya 2 jutaan ke bawah. Saya kira ini masih oke lah ya untuk HP iPhone 6s, masih bisa bersaing kalau dari hasil kameranya ya. Kamera depan maupun kamera belakang itu masih oke-oke saja, dan buat video pun stabilisasinya ini masih oke-oke saja ya dibandingkan dengan HP Android yang harganya 2 juta ke bawah. Kalau buat videografi ini masih lebih oke lah, karena mungkin dari segi hardware-nya yang lebih bagus ya, itu keunggulannya mungkin di situ. Dan kelemahannya yang lain ya selain di softwarenya tadi, di baterainya ya. Tentunya kalau misalkan kita pakai HP iPhone 6s dan yang menggunakan baterai masih original, itu pasti boros banget baterainya ya, karena baterainya cuma 1700 mAh ya. Dan kalau misalkan kita pakai yang ori, itu pasti baterai headnya itu udah nggak mungkin 100% ya, itu pasti baterainya sudah servis. Kayak ini udah servis baterainya ya. Nah kalau misalnya kita mau pakai, disarankan menggunakan baterai yang double power, atau mungkin baterai yang kualitasnya yang bagus lah, yang jelas. Kalau mau ganti baterai itu yang bagus ya. Kalau mau pakai iPhone 6s buat jangka panjang, pastikan baterainya dalam kondisi sehat dan awet ya. Itu seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya terkait worth it atau enggaknya HP iPhone 6s buat dipakai tahun 2024 ya. Kalau menurut saya lebih banyak enggak worth it-nya ya, karena udah banyak banget kelemahannya. Tapi kalau misalnya kita mau pakai buat HP sementara mungkin masih bisa digunakan dalam jangka waktu setengah tahun atau setahun ya, karena udah iOS-nya udah nggak up dan aplikasinya juga ada beberapa yang sudah nggak bisa di-download. Jadi sekian pembahasannya dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.